politisi dilakoni para aktivis ini mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif mengusung misi khusus yang selama ini diperjuangkan. Dan sudah hadir di mata najwa para caleg yang berasal dari kalangan aktivis. Saya perkenalkan ada Rukmini Toheke, aktivis komunitas adat yang kini menjadi caleg PKB untuk DPR Dapil Sulawesi Tengah. Selamat malam Rukmini. Terima kasih sudah hadir di mata najwa. Ada Bay Hajar Tualeka, aktivis pemberdayaan perempuan dan anak yang kini caleg PBB untuk DPRD Provinsi Maluku. Selamat malam, Bay Hajar. Terima kasih sudah hadir. Dan ada Meti Elvi Soraya Sali, aktivis pembela hak disabilitas yang kini menjadi caleg Demokrat untuk DPR Dapil Jawa Tengah. Selamat malam. Terima kasih Mbak Meta. Saya ingin ke Ibu Rukmini dulu. Maju menjadi caleg setelah lama mengabdikan diri di AMAN dan juga berbagai lembaga dan yayasan khusus soal bagaimana meningkatkan harkat adat. Mengapa sekarang memutuskan untuk maju jadi caleg? Ya, pertama tabe saya mau sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, masyarakat adat Nusantara yang dimana saya salah satu inisiatornya. Kami punya persoalan cukup banyak di masyarakat adat ini. Jadi saya sejak 94 sampai saat ini mengabdikan diri, bekerja di luar, teriak di luar. Itu di Sulawesi Tengah itu sebenarnya sudah mendorong 2 peraturan gubernur untuk kepentingan masyarakat adat, mulai dari FPIC tentang peradilan adat, juga Perda di Kabupaten Sigi. Kami merasa itu tidak cukup karena masih banyak persoalan masyarakat adat, terutama perempuan adat dipandang sebelah mata. Jadi kami merasa penting berada di, terutama saya dilamar oleh partai, itu berada di DPR RI karena ada satu janji yang kami mau tagih di DPR RI itu. Bagaimana supaya rancangan undang-undang perlindungan hak masyarakat adat itu disahkan. Jadi itu target utama kami. Jadi jelas ya, masuk ke DPR dengan satu tujuan utama. Satu tujuan utama, kalau tidak berhasil melakukan itu keluar dari DPR RI itu. Itu mandatnya, mandat Kongres AMAN tahun 2012 bahwa masyarakat adat Nusantara harus melihat, memverifikasi kader politik masyarakat adat. Kebetulan saya sendiri kader politik masyarakat adat dari Sulawesi Tengah yang memang sendiri yang diusung. Jadi yang bekerja, yang berjalan ke semua kabupaten, 12 kabupaten 1 kota itu bukan saya sendiri. Jadi ketua pemenangannya itu ketua BPH AMAN Sulawesi Tengah itu Asran Patompo. Yang jadi Bu Rukmini, Anda memang diamanatkan oleh AMAN untuk menjadi, jadi ini amanat AMAN sebetulnya, bukan kehendak Anda pribadi. Saya dilamar, setelah itu karena dia anggap layak. Jadi di AMAN itu ada melakukan verifikasi kader, mulai dari kader pemula, kader penggerak, dan kader pemimpin. Saya sudah layak sebagai kader pemimpin, maka berhak untuk bisa mengikuti lembaga-lembaga strategis, terutama DPR, karena di situ akan punya 3 fungsi: memutuskan anggaran, pengawasan, dan juga membuat aturan, regulasi supaya tidak tumpang tindih dan harus memposisikan masyarakat adat menjadi orang utama, tidak menjadi objek, tapi subjek pembangunan di negara ini. Baik. Saya ke Mbak Bay Hajar. Kalau Anda latar belakang aktivis perdamaian, aktivis perempuan, dan kemudian sekarang beralih mau terjun ke politik, apa yang mendorong utamanya? Iya, terima kasih banyak Mbak Nana. Sebenarnya saya juga didesak oleh komunitas, oleh perempuan. Awalnya saya tidak terlalu tertarik, tapi beberapa kali dikatakan bahwa coba kamu caleg,
kalau kamu caleg, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk perubahan yang terbaik buat perempuan. Setidaknya bagaimana mendekatkan konstituen dengan para wakil rakyatnya, dan bagaimana wakil rakyat itu dia tidak hanya ketika caleg seperti ini datang berkunjung dan setelah itu hilang dan pergi dan tidak kembali lagi. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan Kak Rukmini tadi, bahwa banyak persoalan yang sebenarnya diinginkan oleh Adakah masyarakat. target Anda yang spesifik kalau memang nanti terpilih, apa yang akan Anda perjuangkan? Melanjutkan apa yang selama ini memang sudah Anda lakukan di akar rumput? Iya, sebenarnya sama, bagaimana melakukan perubahan dan mendekatkan masyarakat sebenarnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka supaya lebih adil. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Bai Hajar. Ibu Meta, latar belakang Anda yang juga selama ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengangkat hak disabilitas. Sekarang memutuskan untuk terjun politik. Apa ceritanya? Ceritanya sebetulnya ini sebetulnya panggilan jiwa. Dan ini amanah yang Allah berikan kepada saya melalui Partai Demokrat. Dalam hal ini saya berterima kasih bahwa saya di sini diberi kesempatan untuk bisa menjadi wakil dari teman-teman disabilitas, khususnya untuk untuk maju supaya nanti aspirasi terutama untuk teman-teman disabilitas itu bisa saya bawa gitu. Karena selama ini saya lihat bahwa hak-hak disabilitas atau apa yang menjadi supaya kita bisa seperti mereka gitu, yang non disabilitas. Kenapa kita nggak bisa gitu? Apa mungkin dari kita itu ada yang bisa duduk di sana? Saya bilang mungkin. Insya Allah saya akan menjadi wakil teman-teman dari disabilitas. Jadi percaya diri bisa menjadi wakil? Bisa. Ya. Dan memang apakah sekarang selama masa kampanye yang dituju calon konstituen yang memang selama ini banyak banyak melakukan aktivitas di sana, jadi kampanyenya Bu Meti memang banyak fokus di teman-teman disabilitas? Iya. Karena untuk yang non disabilitas saya pesimis. Jadi karena saya punya komunitas, itu dulu yang saya jalankan gitu. Okay. Jadi kebetulan dapil saya Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Brebes. Bantu saya. Insya Allah saya bisa menjadi wakil dari kalian. Insya Allah, insya Allah. Kita harus break. Setelah ini saya akan tanyakan apa-apa saja yang dilakukan untuk bisa melancarkan jalan menuju ke Senayan dan juga jalan menuju ke DPRD untuk Kak Bai Hajar. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.